kerja keras siang malam. Tapi godaan datang dari rumah sendiri. Rudy, seorang buruh bangunan yang banting tulang dari pagi hingga malam demi keluarganya. Ia tinggal bersama Sinta, istrinya yang setia, dan Bu Dewi, ibu mertuanya yang masih cantik dan sudah lama menjanda. Namun, ketika kesepian dan godaan bertemu dalam satu atap, batas dosa pun mulai kabur. Bagaimana hubungan terlarang ini bermula? Apakah rahasia mereka akan terbongkar? Jangan sampai ketinggalan kisah penuh intrik ini. Tekan subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan episode selanjutnya. Like, komen, share jika kamu penasaran. Di sebuah kota kecil yang padat namun penuh dengan kehangatan warga sekitar, hiduplah Rudy, seorang pria berusia awal 30-an yang bekerja sebagai buruh bangunan. Setiap hari, ia berangkat pagi buta dengan mengenakan pakaian kerja yang sudah lusuh oleh debu dan semen. Tangannya yang kasar dan penuh kapalan adalah bukti kerja kerasnya demi menghidupi keluarga kecilnya. Ia dikenal sebagai pria pekerja keras, meski dalam hati kecilnya sering merasa kelelahan dan ingin hidup yang lebih nyaman. Rudy menikah dengan Sinta, seorang wanita berusia 28 tahun yang sederhana namun penuh kasih. Sinta adalah istri yang setia dan pengertian, meski ia sering merasa kesepian karena suaminya jarang ada di rumah. Setiap hari, Sinta menghabiskan waktunya dengan mengurus rumah, memasak, dan mengurus ibunya yang tinggal bersama mereka. Meskipun hidup mereka tidak bergelimang harta, Sinta selalu berusaha untuk membuat rumah mereka terasa hangat dan nyaman bagi suaminya saat pulang kerja. Di rumah kecil itu juga tinggal Bu Dewi, ibu Sinta yang sudah lama menjanda. Berusia awal 50-an, Bu Dewi masih terlihat cantik dan terawat. Wajahnya masih berseri, tubuhnya ramping, dan gerak-geriknya masih menunjukkan keanggunan seorang wanita yang di masa mudanya mungkin menjadi pusat perhatian banyak pria. Setelah suaminya meninggal bertahun-tahun lalu, Bu Dewi memilih untuk tinggal bersama anaknya daripada hidup sendirian. Meskipun sudah cukup lama menjanda, Bu Dewi tidak pernah menikah lagi. Dalam hatinya, mungkin ada rasa rindu akan kasih sayang seorang pria, tapi ia memilih untuk menekan perasaan itu dan lebih fokus pada kehidupan anak dan menantunya. Bu Dewi sering membantu Sinta mengurus rumah, memasak, dan sesekali bercanda dengan Rudy saat pria itu pulang kerja. Setiap pagi, sebelum berangkat, Rudy selalu mencium kening Sinta dan mengucapkan salam pada Bu Dewi. Ia berangkat dengan langkah berat, membawa harapan agar hari itu bisa menghasilkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di sisi lain, Sinta akan mulai rutinitasnya, sementara Bu Dewi akan duduk di teras dengan secangkir teh hangat, memperhatikan lingkungan sekitar sambil sesekali tersenyum pada para tetangga yang lewat. Meski rumah mereka sederhana, dengan dinding yang sudah mulai memudar catnya dan perabotan yang sebagian besar berasal dari warisan lama, kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Namun, siapa sangka, di balik kehidupan sederhana itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah hubungan yang tak seharusnya terjadi, namun mulai muncul dalam kesunyian dan kesepian yang sering datang menghampiri. Hari demi hari berlalu, dan rutinitas di rumah Rudy tetap sama. Ia berangkat pagi buta, meninggalkan Sinta dan Bu Dewi di rumah. Sinta menghabiskan waktu dengan pekerjaan rumah, sedangkan Bu Dewi sering duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Namun, di balik keseharian mereka, mulai muncul celah yang membuka pintu bagi sesuatu yang tak terduga. Sinta sebenarnya wanita yang setia, tetapi sebagai istri, ia merindukan perhatian lebih dari suaminya. Rudy sering pulang larut malam dalam keadaan lelah, dan hampir selalu langsung tertidur begitu menyentuh tempat tidur. Sinta mengerti, tapi tetap saja ada perasaan sepi yang ia rasakan. Di sisi lain, Bu Dewi juga merasakan sesuatu yang serupa. Sudah lebih dari 10 tahun sejak suaminya meninggal, dan selama itu, ia hanya hidup sebagai ibu dan nenek dari keponakan-keponakan yang sesekali berkunjung. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada kerinduan yang terus tumbuh. Ia terbiasa melihat pria di rumahnya, dulu suaminya, dan kini menantunya. Tapi berbeda dengan menantunya yang lain, Rudy memiliki sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, sikap tanggung jawab, kerja keras, dan kesopanan yang membuatnya diam-diam mengaguminya. Suatu malam, ketika Sinta tidur lebih awal karena kelelahan,
Rudi pulang dalam keadaan basah kuyup akibat hujan. Tubuhnya menggigil saat masuk ke dalam rumah. Saat itu, hanya Bu Dewi yang masih terjaga, duduk di ruang tamu dengan televisi menyala pelan. Bu Dewi segera bangkit, mengambilkan handuk untuk Rudi dan menyuruhnya duduk. "Masih kerja sampai selarut ini, Bud? Jangan terlalu memaksakan diri," ucap Bu Dewi sambil meletakkan handuk di bahunya. Rudi menghela napas panjang dan tersenyum kecil. "Yah, kalau nggak kerja keras, siapa lagi yang bisa memenuhi kebutuhan rumah ini, Bu?" Bu Dewi mengangguk, tapi hatinya sedikit tersentuh oleh jawaban itu. Ada perasaan kasihan dan kekaguman sekaligus. Saat itu, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya setiap kali berbicara dengan menantunya. Obrolan pun berlanjut lebih lama dari biasanya. Mereka berbicara tentang banyak hal, tentang masa lalu Bu Dewi, tentang masa muda Rudi, hingga topik-topik ringan yang membuat mereka sesekali tertawa. Seiring berjalannya waktu, jarak di antara mereka perlahan memudar. Hari-hari berikutnya, tanpa disadari, ada sesuatu yang mulai berubah dalam interaksi mereka. Rudi mulai merasa lebih nyaman berbicara dengan Bu Dewi dibanding sebelumnya. Ada perasaan hangat yang muncul setiap kali ia melihatnya tersenyum. Bu Dewi pun mulai memperhatikan Rudi dengan cara yang berbeda. Ia menyadari bahwa menantunya adalah pria yang tampan, kuat, dan penuh tanggung jawab. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan dari seorang pria sejak suaminya meninggal. Salah satu momen yang semakin menegaskan perubahan ini terjadi saat suatu pagi Rudi sedang bersiap berangkat kerja. Saat ia hendak pergi, Bu Dewi tiba-tiba saja memperbaiki kerah bajunya dengan lembut. Sentuhan itu sederhana, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan mereka saat itu. Seolah ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, meskipun mereka berusaha menyangkalnya. Setiap kali Rudi pulang kerja dan Sinta sudah tertidur, ia selalu menemukan Bu Dewi masih terjaga. Kadang, mereka berbincang sebentar, hanya sekadar menanyakan kabar atau menceritakan kejadian hari itu. Namun, tanpa mereka sadari, ada momen-momen kecil yang membuat hubungan mereka semakin dekat. Mungkin itu sekadar tatapan yang terlalu lama, atau tawa yang terdengar sedikit lebih hangat dari biasanya. Mungkin itu hanya sentuhan kecil saat Bu Dewi membawakan minuman untuknya. Tapi semua itu cukup untuk membuat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sesuatu yang perlahan tumbuh di tengah kesepian dan kehangatan yang selama ini mereka abaikan. Mereka belum menyadari kemana arah perasaan itu akan membawa mereka. Namun, satu hal yang pasti, batas yang seharusnya memisahkan mereka mulai kabur, dan tanpa disadari, mereka semakin melangkah ke arah yang tidak seharusnya. Setelah sekian lama menjalani rutinitas yang sama, tanpa disadari hubungan antara Rudi dan Bu Dewi mulai berubah. Bukan lagi sekadar obrolan ringan di malam hari atau perhatian kecil yang tidak disengaja. Tapi kini ada sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang sebelumnya samar mulai terlihat jelas, meski mereka berusaha menyangkalnya. Hari demi hari, Rudi mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya saat berada di rumah. Jika dulu ia hanya menganggap Bu Dewi sebagai ibu mertua, kini ia merasa ada ketertarikan yang sulit dijelaskan. Setiap kali pulang kerja dan melihat Bu Dewi menyambutnya di ruang tamu, ada getaran aneh di hatinya. Bu Dewi juga merasakan hal yang sama. Setiap kali Rudi datang, ia tak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum lebih hangat. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil, cara Rudi berbicara, bagaimana peluh menetes dari wajahnya yang kelelahan setelah seharian bekerja, dan bagaimana pria itu selalu berusaha untuk tetap kuat meski tubuhnya sudah hampir tak mampu berdiri tegak. Suatu hari, ketika Rudi baru pulang kerja lebih awal dari biasanya, ia melihat Bu Dewi tengah menyiram tanaman di halaman rumah. Sinar matahari sore menerpa kulitnya yang masih terlihat kencang untuk seorang wanita berusia 50-an. Tubuhnya yang ramping terbungkus daster sederhana, tapi di mata Rudi, pemandangan itu tiba-tiba terasa berbeda. Bu Dewi menyadari tatapan Rudi yang sesaat terpaku padanya. Ada debaran di dadanya. Sesuatu yang tak seharusnya ia rasakan terhadap menantunya sendiri. Tapi ia tetap tersenyum, seolah tak ada yang terjadi. "Kamu pulang lebih cepat hari ini?" tanyanya dengan suara lembut. Rudi yang sadar dari lamunannya segera mengangguk. "Iya, kerjaan selesai lebih awal." Sejak hari itu,
Ada beberapa kejadian kecil yang semakin membuat hubungan mereka terasa semakin tak biasa. Suatu pagi, ketika Sinta masih tidur, Rudi sedang duduk di ruang tamu menikmati kopi. Bu Dewi datang membawa piring berisi gorengan dan tanpa sengaja tangannya menyentuh tangan Rudi. Sejenak mereka saling menatap, dan dalam keheningan itu, keduanya menyadari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak seharusnya ada. Bu Dewi mulai lebih sering memperhatikan Rudi, entah itu membawakannya minuman ketika ia pulang kerja atau sekadar menanyakan bagaimana harinya. Rudi yang awalnya menganggap ini sebagai perhatian seorang ibu, kini mulai menyadari ada perasaan lain yang terselip di dalamnya. Bu Dewi mulai mengenakan pakaian yang sedikit lebih terbuka saat di rumah. Daster tipisnya kini lebih sering tanpa lengan. Rambutnya yang biasanya diikat kini dibiarkan terurai. Ia tidak pernah terang-terangan menggoda, tapi tatapannya kepada Rudi semakin sulit untuk diabaikan. Puncaknya terjadi suatu malam ketika Sinta sedang menginap di rumah saudaranya untuk membantu persiapan hajatan keluarga. Malam itu, hanya Rudi dan Bu Dewi yang ada di rumah. Saat itu hujan turun dengan deras. Udara terasa dingin. Rudi duduk di ruang tamu sambil menikmati secangkir teh hangat yang dibuatkan oleh Bu Dewi. Wanita itu duduk di sofa di dekatnya, mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Suasana rumah yang sepi, gemericik hujan di luar, dan kehangatan yang semakin nyata di antara mereka menciptakan atmosfer yang berbeda. Bu Dewi memandang Rudi dengan sorot mata yang sulit diartikan. "Kamu pasti capek sekali ya, setiap hari bekerja keras seperti ini." Suaranya lirih, hampir seperti bisikan. Rudi menghela napas panjang, mengangguk. "Iya, Bu. Kadang rasanya ingin berhenti sebentar, tapi nggak bisa." Bu Dewi tersenyum tipis. "Kamu pria yang kuat, Rudi. Aku kagum sama kamu." Pujian itu sederhana, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat dada Rudi berdebar. Ia menatap Bu Dewi, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihatnya sebagai ibu mertua. Ada sesuatu yang lebih dari itu. Keheningan pun terjadi. Mata mereka saling bertemu, dan di detik itulah batas yang selama ini ada mulai runtuh. Jantung Rudi berdetak lebih cepat. Tangannya mengepal di atas pahanya, berusaha menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya. Bu Dewi kemudian berdiri, berjalan ke dapur untuk menuangkan teh lagi, tapi di saat itu, dasternya sedikit tersingkap, memperlihatkan kulit putih kakinya yang masih kencang. Rudi menelan ludah, merasakan tubuhnya panas. Saat Bu Dewi kembali dan duduk di sampingnya, ada ketegangan yang memenuhi udara. Tatapan mereka bertemu lagi. Rudi bisa mencium samar aroma tubuhnya yang bercampur dengan wangi teh hangat. Dan saat itulah, godaan yang selama ini mereka tahan semakin sulit untuk dihindari. Malam itu, di bawah gemericik hujan yang masih mengguyur deras, batas yang selama ini menjaga hubungan antara Rudi dan Bu Dewi akhirnya runtuh. Perasaan yang terpendam, tatapan yang penuh arti, serta keheningan yang terlalu lama menjadi pertanda bahwa sesuatu yang tak seharusnya terjadi akan segera dimulai. Rudi masih duduk di sofa ruang tamu, jantungnya berdegup kencang. Di depannya, Bu Dewi menyesap teh hangat dengan gerakan lembut. Namun ada sesuatu dalam caranya memandang Rudi yang berbeda malam itu. Sorot matanya lebih lembut, lebih hangat, dan lebih menggoda. Suasana hening, hanya suara hujan yang terdengar di luar. Daster tipis yang dikenakan Bu Dewi tampak sedikit basah karena udara lembab, melekat pada kulitnya yang masih terlihat kencang. Wangi samar tubuhnya bercampur dengan aroma teh yang ia buat, menciptakan kombinasi yang membuat tubuh Rudi semakin panas. Bu Dewi meletakkan cangkirnya di meja, lalu menghela napas pelan. "Rudi, kamu kelihatan sangat lelah," katanya dengan suara lirih. Rudi mengangguk, mencoba mengalihkan pandangannya. Tapi setiap kali matanya bertemu dengan Bu Dewi, ada sesuatu yang menahannya. "Aku cuma ingin memastikan kamu baik-baik saja," lanjut Bu Dewi. Rudi menatap wajah Bu Dewi lebih dalam. Wajah itu, yang selama ini ia lihat sebagai ibu mertua, kini terlihat berbeda di matanya. Bukan lagi hanya seorang wanita yang lebih tua darinya, tapi seseorang yang memiliki daya tarik yang tidak bisa ia abaikan. Tanpa sadar, jarak di antara mereka semakin dekat. Bu Dewi mengulurkan tangan,
menyentuh pelan pundak Rudy. Sentuhan itu seakan membakar kulitnya. Mata mereka bertemu lagi, dan saat itu, mereka tahu bahwa tidak ada jalan untuk mundur. Bu Dewi tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia semakin mendekat. "Rudy, kamu baik sekali selama ini," bisiknya. Rudy bisa merasakan nafasnya yang hangat. Jarak di antara mereka kini hanya beberapa sentimeter. Ia bisa mencium aroma tubuhnya dengan lebih jelas. Rudy menelan ludah, hatinya berperang. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia sudah beristri. Ia tahu Bu Dewi adalah ibu dari istrinya sendiri. Tapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya kehilangan kendali. Dan akhirnya, semua terjadi begitu saja. Tanpa rencana, tanpa bisa dihentikan. Bu Dewi yang lebih dulu meruntuhkan batas itu. Tangannya bergerak ke pipi Rudy, menyentuhnya dengan lembut. Lalu, dalam hitungan detik, bibir mereka bertemu. Awalnya ragu, tapi detik berikutnya, semuanya semakin dalam. Rudy merasakan tubuhnya bergetar. Dada Bu Dewi yang lembut menyentuhnya, dan ia kehilangan seluruh kendali dirinya. Tangannya bergerak ke pinggang wanita itu, menariknya lebih dekat. Malam itu, di tengah hujan yang masih turun, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi akhirnya terjadi. Pagi harinya, saat cahaya matahari mulai masuk ke dalam rumah, Rudy terbangun dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia menatap ke samping, melihat Bu Dewi yang masih tertidur dengan wajah damai. Tubuhnya yang hanya dibalut selimut membuat Rudy sadar bahwa semua yang terjadi tadi malam bukan sekadar mimpi. Kepalanya berdenyut, bukan karena lelah, tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba menghantamnya. Ia memikirkan Sinta, istrinya, yang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia memikirkan bagaimana rumah ini akan tetap terlihat sama dari luar, tapi sebenarnya sudah berubah dari dalam. Di sampingnya, Bu Dewi mulai terbangun. Wanita itu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum tipis pada Rudy. "Kamu menyesal?" tanyanya dengan suara lembut. Rudy menatapnya lama, tidak tahu harus menjawab apa. Apakah ia menyesal? Sebagian dari dirinya berkata ya, tapi sebagian lagi berkata tidak. Bu Dewi meraih tangan Rudy dan menggenggamnya erat. "Apapun yang terjadi setelah ini, aku tidak akan menyalahkanmu," ucapnya. Rudy hanya bisa menatapnya dengan campuran perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Hari itu berlalu seperti biasa, atau setidaknya, mereka berusaha agar terlihat biasa. Saat Sinta kembali dari rumah saudaranya, Rudy dan Bu Dewi bertingkah seperti tidak ada yang terjadi. Mereka berbicara seperti biasa, melakukan rutinitas seperti biasa. Tapi jauh di dalam hati mereka tahu bahwa semuanya sudah berbeda. Kini ada rahasia besar yang mengikat mereka. Rahasia yang tidak boleh terbongkar, tapi semakin sulit untuk disembunyikan. Mereka mencoba untuk menjaga jarak, tapi nyatanya, semakin mereka berusaha menjauh, semakin mereka merindukan satu sama lain. Rudy mulai sering pulang lebih awal, bukan karena ingin menghabiskan waktu dengan istrinya, tetapi karena ia tahu bahwa Bu Dewi akan ada di rumah. Di sisi lain, Bu Dewi mulai merasa ketagihan akan perhatian yang diberikan oleh menantunya. Ia mulai menemukan kembali perasaan yang sudah lama ia lupakan, perasaan diinginkan, dicintai, dan diperhatikan oleh seorang pria. Setiap ada kesempatan, mereka akan mencuri waktu untuk bersama. Tatapan mereka semakin sering bertemu, sentuhan-sentuhan kecil semakin sering terjadi, dan perasaan yang dulu samar kini semakin jelas. Namun, di tengah hubungan yang semakin dalam ini, ada satu pertanyaan yang selalu menghantui mereka. Sampai kapan rahasia ini bisa bertahan? Mereka tahu bahwa suatu hari, semuanya akan terbongkar. Tapi untuk saat ini, mereka memilih untuk menikmati setiap momen yang ada, meski mereka tahu bahwa pada akhirnya, mereka akan harus membayar harga yang sangat mahal. Hari-hari berlalu, hubungan terlarang antara Rudy dan Bu Dewi semakin sulit disembunyikan. Awalnya mereka berpikir bisa tetap bertindak biasa, seperti tidak ada yang terjadi, tapi semakin lama, mereka semakin sulit mengendalikan diri. Setiap tatapan, setiap sentuhan kecil, dan setiap momen berdua yang terjadi di dalam rumah mulai meninggalkan jejak yang bisa terbaca oleh orang lain, terutama oleh Sinta.
Sinta bukan wanita bodoh. Ia mulai merasakan ada yang berbeda dalam rumah tangganya. Awalnya hanya perasaan samar, tapi seiring waktu, ada banyak hal yang membuatnya curiga. Biasanya, Rudy pulang dalam keadaan sangat lelah. Ia bahkan sering langsung tertidur di sofa atau bahkan tidak sempat makan malam. Tapi kini, Rudy sering terlihat segar meskipun baru saja pulang kerja. Ia bahkan sering pulang lebih awal dengan alasan pekerjaannya selesai lebih cepat. Bu Dewi, yang biasanya hanya mengenakan daster sederhana dan menghabiskan waktu dengan mengurus rumah, kini sering terlihat lebih memperhatikan penampilannya. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih rapi meskipun hanya di rumah, sering menggunakan wewangian, dan terlihat lebih ceria dibanding sebelumnya. Sinta juga mulai memperhatikan perubahan kecil lainnya. Setiap kali ia masuk ke ruangan, ada momen canggung yang terjadi antara suaminya dan ibunya. Terkadang, mereka terlihat terlalu cepat mengalihkan pandangan atau menghentikan percakapan ketika Sinta muncul. Suatu sore, ketika Sinta sedang membersihkan kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat hatinya berdebar. Sebuah selimut yang biasa digunakan di ruang tamu tersimpan dengan cara yang berbeda. Bukan sekadar dilipat, tapi terlihat seperti habis digunakan untuk sesuatu. Ada juga aroma parfum ibunya yang masih menempel di sofa. Kecurigaannya semakin bertambah ketika ia tanpa sengaja melihat pantulan bayangan di cermin saat ia melewati kamar ibunya. Ia melihat ibunya berdiri terlalu dekat dengan Rudy di dapur. Tangannya sempat menyentuh lengan suaminya sebelum dengan cepat menarik diri saat menyadari keberadaan Sinta. Sinta menahan napas. Ada sesuatu yang salah. Puncaknya terjadi suatu malam. Sinta terbangun di tengah malam dan menyadari bahwa Rudy tidak ada di tempat tidur. Ia pikir suaminya mungkin ke kamar mandi, tapi saat ia menunggu beberapa menit, Rudy tidak juga kembali. Dengan hati yang gelisah, Sinta bangun dari tempat tidur dan berjalan pelan keluar kamar. Rumah dalam keadaan gelap, hanya ada cahaya samar dari ruang tamu. Saat ia berjalan mendekat, langkahnya tertahan. Di ujung lorong, ia melihat sosok suaminya. Rudy berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ketika ia melihat pintu kamar ibunya sedikit terbuka, dan Bu Dewi ada di dalam, mengenakan pakaian tidur yang lebih rapi dari biasanya. Hati Sinta mencelos. Napasnya tercekat. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi tubuhnya membeku di tempat. Rudy tampak berbicara dengan Bu Dewi dengan suara pelan, dan meskipun Sinta tidak bisa mendengar kata-kata mereka, ekspresi mereka berbicara banyak. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sinta mundur perlahan, kembali ke kamar dengan jantung berdetak kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu bukan seperti yang ia pikirkan. Tapi semakin ia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk mengabaikan fakta bahwa suaminya dan ibunya menyimpan sebuah rahasia besar. Keesokan harinya, Sinta mulai bertindak lebih hati-hati. Ia tidak langsung menuduh, tapi ia mulai mengawasi. Setiap gerak-gerik Rudy dan ibunya menjadi perhatiannya. Ia mulai pura-pura pergi ke pasar lebih lama, hanya untuk kembali lebih cepat dan melihat apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Ia mulai memperhatikan ekspresi ibunya saat berbicara tentang Rudy. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa bangga seorang ibu mertua kepada menantunya. Ia mulai sering berpura-pura tidur lebih awal, hanya untuk melihat apakah Rudy akan keluar dari kamar di tengah malam lagi. Dan benar saja, beberapa hari kemudian, ia menangkap Rudy sedang berjalan menuju kamar ibunya lagi. Sinta tidak bisa lagi menahan kecurigaannya. Ia harus tahu kebenarannya, meskipun itu menyakitkan. Suatu malam, ia pura-pura tidur lebih awal. Setelah beberapa jam, ia membuka matanya dan mendengar langkah kaki yang sangat hati-hati keluar dari kamar. Ia menunggu beberapa detik sebelum akhirnya mengikuti suara langkah itu. Saat ia sampai di ujung lorong, hatinya terasa sesak. Kali ini, pintu kamar ibunya tidak hanya sedikit terbuka, tapi terbuka cukup lebar hingga ia bisa melihat segalanya. Di dalam kamar, ia melihat suaminya berdiri di dekat ibunya. Mereka berbicara dengan suara pelan. Tapi ada kehangatan di antara mereka yang seharusnya tidak ada. Lalu, tanpa ragu, ia melihat ibunya menyentuh pipi Rudy.
Saat itu, Sinta tidak bisa menahan emosinya lagi. "Apa yang kalian lakukan?" Suaranya bergetar, tapi penuh kemarahan. Rudi dan Bu Dewi sontak menoleh dengan wajah panik. Mereka tidak punya waktu untuk menyembunyikan apapun. Rahasia mereka yang selama ini tersembunyi akhirnya terbongkar. Ruangan itu dipenuhi keheningan yang menyakitkan. Tidak ada yang berbicara selama beberapa detik, karena tidak ada lagi alasan yang bisa dibuat. Sinta merasa dunia runtuh di hadapannya. Orang yang paling ia percayai telah mengkhianatinya. Dan yang lebih buruk, pengkhianatan itu datang dari dua orang yang paling ia cintai, suaminya dan ibunya sendiri.